kasih Kristus itu yang akan mengubah segala sesuatu itu untuk mendatangkan kebaikan. Hari ini tema di program Mujizat 1 Jam adalah segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah Tuhan Yesus turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ada satu kisah seorang raja membawa pengawalnya berburu ke hutan. Pada saat mereka berburu ke hutan, ada seekor harimau menerkam raja ini, sehingga raja ini terluka dan salah satu jarinya putus. Dan pengawal ini pun menolong raja ini dan membunuh harimau itu. Singkat cerita, mereka kembali ke istana. Dan raja ini mengucapkan terima kasihnya nyawanya telah diselamatkan oleh pengawalnya. Tapi ada perkataan yang menyinggung hati raja yang disampaikan oleh pengawal ini, sehingga pengawal itu dimasukkan ke dalam penjara. Walaupun raja sudah ditolong. Pengawal ini berkata kepada raja, "Tuanku raja, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu mendatangkan kebaikan." Lalu raja berkata, "Apa maksudmu? Apakah dengan saya terluka, seorang raja terluka dan salah satu jari tangannya putus, apakah itu mendatangkan kebaikan? Bukankah itu menjadi aib bagi seorang raja?" Lalu raja ini marah dan memasukkan pengawal ini ke dalam penjara. Beberapa bulan kemudian, setelah raja ini sembuh dari lukanya, raja ini berburu lagi bersama pengawal yang baru. Karena asiknya berburu, raja ini masuk ke hutan yang tidak pernah mereka masuki jelajahi sebelumnya. Dan tiba-tiba mereka ditangkap oleh suku primitif. Dan suku primitif ini menangkapnya dan mengikat raja ini dan mau disembelih untuk dipersembahkan ke dewa-dewi mereka. Tapi yang menjadi syaratnya, manusia yang dikorbankan harus manusia yang sempurna tanpa ada cacat, tanpa ada luka. Setelah diselidiki, padahal raja ini sudah diikat siap untuk dipanggang, dibakar, dipersembahkan. Setelah diselidiki ternyata salah satu dari jari tangan raja itu putus, hilang dan tubuhnya ada bekas luka cakar harimau, gigitan harimau. Akhirnya karena tidak sesuai dengan kriteria untuk dipersembahkan jadi korban, maka raja ini dilepaskan begitu saja. Dan penggantinya adalah pengawal yang baru itu. Karena pengawal itu tidak cacat sempurna, maka pengawal itu dikorbankan, dipersembahkan, disembelih. Raja ini pun pulang ke istana. Setelah pulang ke istana, raja ini berlari menemui pengawal yang dia penjarakan. Setelah itu pengawal itu dikeluarkan dari penjara, dia peluk pengawalnya lalu dia berkata, "Betul pengawal apa yang engkau katakan, bahwa segala sesuatu yang terjadi yang buruk pun itu adalah mendatangkan kebaikan." Lalu pengawal ini berkata, "Kenapa tuanku raja?" Tuanku raja berkata seperti itu. "Iya, jika salah satu jari tanganku ini tidak putus, tidak hilang, maka hari ini juga saya pasti sudah dibunuh untuk dipersembahkan." Lalu pengawal ini berkata, "Terima kasih juga raja telah memenjarakan aku." Lalu raja ini berkata,
Kenapa engkau berterima kasih kepadaku? Bukankah aku telah membalas kebaikan dengan kejahatan? Engkau telah menolong hidupku, justru aku memenjarakan engkau, kata raja ini. Lalu pengawal ini berkata, tidak tuanku raja, seperti yang semula, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu mendatangkan kebaikan. Raja itu berkata, terus apa kebaikan yang engkau terima di dalam penjara? Pengawal ini berkata, seandainya jika aku tidak tuanku raja masukkan ke dalam penjara, pastilah tuanku raja yang akan membawa aku untuk menemani tuanku raja ke hutan untuk berburu. Dan pastilah saya yang akan disembelih untuk dipersembahkan. Karena aku di penjara, maka saat ini aku selamat tuanku raja. Saudara terkasih, dari kisah ini bisa kita simpulkan bahwa segala sesuatu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sebab firman Tuhan berkata di Roma, di kitab Roma, ini surat Paulus kepada jemaat di Roma 8 ayat yang ke-28, kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Hal yang ajaib adalah Paulus berkata bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, waktu Rasul Paulus menulis surat ini bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan, Rasul Paulus berada di dalam penjara. Berada di dalam penjara. Tapi di dalam penjara Rasul Paulus dapat berkata, penjara tidak dapat menahan kebaikan yang Tuhan berikan. Penderitaan, penganiayaan, masalah, penyakit, kemiskinan, penderitaan tidak dapat menahan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan bagi kita. Saudara, apa yang kita alami hari-hari ini? Penderitaan persoalan apa? Mungkin tahun-tahun di COVID itu kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Atau di musim COVID itu kita alami keterpurukan, ekonomi terpuruk, kesehatan terpuruk. Bahkan sampai saat ini belum sembuh. Percayalah, malam hari ini firman Tuhan berkata, segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Percayalah, tidak ada yang sia-sia yang terjadi dalam hidup kita saat ini. Pasti ada maksud baiknya. Pasti ada karya Tuhan. Memang bukan Tuhan yang memberikan yang buruk. Saudara jangan berpikir waktu kita sakit, Tuhan yang memberikan penyakit bagi kita. Waktu kita menderita, waktu kita bangkrut, ada orang yang berkata, Tuhan mengizinkan memberikan kebangkrutan ini, kegagalan ini, supaya saya lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu salah. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk bagi kita. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat bagi kita. Seperti orang tua yang selalu memikirkan, merancangkan yang terbaik buat anaknya. Demikianlah Bapa Yahweh merancangkan yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Jika ada yang buruk terjadi dalam hidup kita, itu bukan rancangan Tuhan. Itu adalah rancangan dunia ini, itu adalah karena kita berada di dunia ini, itu juga karena kita salah mengambil tindakan, salah mengambil keputusan. Tapi firman Tuhan berkata, jangan takut bagi kita yang percaya, bagi kita yang terpanggil di dalam Yesus Kristus. Segala sesuatu yang kita alami hari-hari ini, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa yang akan terjadi? Kebaikan seperti apa? Di ayat 29 dikatakan kebaikan itu untuk membawa kita serupa segambar dengan Kristus. Wow, saudara, serupa segambar dengan Kristus. Kristus itu adalah Tuhan yang berkuasa, yang diurapi.
Bahkan Paulus berkata di ayat selanjutnya, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, penderitaan, penganiayaan, semua yang terjadi yang kita alami, itu bukan tanda bahwa Kristus menjauh dari kita. Bahwa Yesus tidak mengasihi kita. Bahwa Yesus tidak menyayangi kita. Bahwa Yesus tidak peduli atas hidup kita. Tidak. Bahkan Rasul Paulus berkata, jangankan penderitaan, malaikat pun yang ada di surga tidak dapat menjauhkan kita dari kasih Kristus. Kasih Kristus itu yang akan mengubah segala sesuatu itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita.